Ibadah Syawal adalah ibadah yang sangat luar biasa. Puasa Ramadan tambah puasa Syawal itu sama dengan ibadah 1 tahun puasa. Kalau umat dulu, umat Nabi Nuh 950 tahun ibadah sorang-sorang. Jadi kalau dia ibadah sholat 950 tahun dia sholat. Enggak, kalau dia awak paling kencang 80 70 lah meninggal. 100 paling kuat itu. Jarang-jarang lah manusia yang sampai 200. Itu enggak bantu orang lah tu. Lawat tarik dah gua je lutui itu. Ternyata ada rahasia yang Allah berikan. Umur pendek, tapi apa rahasia yang Allah berikan? Kelipatan nilai pahala. Salat berjamaah, 1 kali salat subuh di masjid berjamaah 27 hari. Itu kelipatannya. Kalau berinfak, 1 berinfak, 1 ditanam tumbuh 7 lah. Dalam satangka itu berbuah 100. 1 ditanam dibalas oleh Allah 700. Jadi ada teknis dan cara yang Allah berikan membaca Al-Quran. 1 huruf diperhitungkan Allah, bukan ayat. 1 huruf. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli, ada kulli di sana, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, maka kebaikan baginya. Jadi hadirin, umur pendek tetapi Allah siapkan sarana kelipatan nilai amal ibadah yang jauh lebih hebat. Kadang awak dan namuah mencari dan mengajar itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau besar salahnya, besar pula balasannya. Kalau kecil, kecil pula balasannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6, 160. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kepada Allah
Biidznillah qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan waktu luang, dan Allah juga masih memberikan keistiqomahan hati kepada kita. Karena banyak manusia masih hidup, umurnya panjang, badannya sehat, waktu luang ada, tetapi tak istiqomah. Bersyukurlah kita selalu Allah masih berikan itu kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu yang relatif singkat ini kita manfaatkan untuk taqarrub ilallah. Mudah-mudahan duduk kita, langkah kaki kita mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Kemudian langkah kaki kita juga semoga mengampuni kesalahan dan dosa kita hatta yarji', sampai kita kembali pulang. Semoga kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, jangan terlena ba'da lebaran, ba'da Ramadan ini, bahwa kita menganggap Ramadan tersebut sudah cukup. Belum. Ramadan adalah ibadah yang pintu-pintu maghfirah Allah buka. Apakah setelah itu kita tidak berbuat apa-apa? Mari kita bermuhasabah diri. Entah kapan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia berapa, sedang di mana, kondisi apa dan bagaimanapun kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, kita tidak tahu. Itu rahasia Allah, dan kita pasti akan maut. Oleh sebab itu mari kita persiapkan. Sekarang kita berada, alhamdulillah, masih di dalam bulan Syawal. Lupa-lupa bengian, talampu-lampu bersingkoan. Jangan terlena, jangan terlupakan ibadah yang agung dan mulia di bulan Syawal. Bagi yang sudah, syukur alhamdulillah, puasa sunnah. Bagi yang sedang, lanjutkan. Yang belum, masih ada waktu, lebih kurang 15 hari lagi. Syawal ini 29. Masih ada waktu. Karena begitu kata Rasul, ibadah Syawal adalah ibadah yang sangat luar biasa. Puasa Ramadan tambah puasa Syawal itu sama dengan ibadah 1 tahun puasa. Jarang-jaranglah manusia yang mampu melaksanakan puasa 1 tahun taruh manarui tidak berhenti. Terus puasa dia. Kalau tidak taluk dia, maka fadilahnya Allah siapkan Ramadan tambah Syawal. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, kemudian tsumma atsba'ahu sita min Syawal, dia puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama saimud dahri, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun. Ajak keluarga kita. Kalau Allah bapak-bapak, ajak istri kita. Jangan awak saja. Kalau sudah ayah jom mandi, ajak anak-anak. Karena nanti wasiqal ladzina taqaw, orang bertakwa itu nanti berbondong-bondong, bersama-sama, jangan seorang-seorang masuk ke dalam surganya Allah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin di awal Syawal dek sibuk lebaran, arus ini arus itulah, kegiatan-kegiatan lain lah, maka boleh kapan saja kita laksanakan selagi di dalam bulan Syawal. Di awal jadi hijau, tengah-tengah jadi hijau, di akhir jadi hijau. Awak ambil puasa Senin Khamis jadi juga, ndak apa-apa. Udah double itu, 2. Pahala kita Syawal dapat, pahala Senin Khamis kita juga dapat. Itu teknis ibadah cerdas namanya itu. Jadi hadirin kaum muslimin, jangan sampai kita abaikan, karena nanti di surga itu ada sebuah pintu yang namanya Rayyan, hanya dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa. Bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah. Kalau mampu puasa Daud silakan. Sehari puasa, sehari buko, sehari puasa, sehari buko. Boleh, tidak apa-apa. Karena keutamaannya sangat luar biasa. Dan puasa itu sehat. Sumu tasihu, puasalah, kata Rasul, jika niscaya kamu akan sehat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu ternyata setiap celah Allah siapkan ketentuan-ketentuan untuk ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Ada waktu-waktu tertentu, ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari tertentu, ada malam-malam tertentu. Mari kita manfaatkan. Ada tahun-tahun tertentu. Dan semuanya itu adalah disiapkan oleh Allah untuk hamba. Hadirin, kalau umat dulu Nabi Nuh ibadah sorang-sorang, wajar. Kenapa? Umur panjang 1000 tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh 950 tahun ibadah sorang-sorang. Jadi kalau dia ibadah sholat 950 tahun dia sholat, enggak tahu dia awak paling kencang 80 70 lah meninggal. 100 paling kuat itu. Jarang-jarang lah manusia yang sampai 200. Itu tidak bantu orang lah tu. Lawat tarik dah gua je lutui itu. Ternyata ada rahasia yang Allah berikan. Umur pendek, tapi apa rahasia yang Allah berikan? Kelipatan nilai pahala. Salat berjamaah, 1 kali salat subuh di masjid berjamaah 27 hari. Itu kelipatannya. Kalau berinfak, 1 berinfak, 1 ditanam tumbuh 7. Dalam satangka itu berbuah 100. 1 ditanam dibalas oleh Allah 700. Jadi ada teknis dan cara yang Allah berikan membaca Al-Quran. 1 huruf diperhitungkan Allah, bukan ayat. 1 huruf. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, bikulli, ada kulli di sana, bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, maka kebaikan baginya. Jadi hadirin, umur pendek tetapi Allah siapkan sarana kelipatan nilai amal ibadah yang jauh lebih hebat. Kadang awak dan amuah mencari dan mengajar itu. Salat sorang-sorang saya di rumah, di masjid berjamaah, masjid dakik di rumah awak. Apalagi kalau tidak salat, itu kan lebih parah kalau tu. Ngaku juga sebagai orang Islam. Itu Islam tidak benar. Alasan awak besok kalau tidak salat, apa alasan kita? Umur panjang, badan sehat, awak kuat, rumah dakik je rumah saji, salat tidak.
Maka dialog itu penduduk surga dengan penduduk neraka. Nanti ditanya, masalah kakum fi saqar, yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, dia menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami tidak solat. Menyasar. Rumah kan dakik je rumah saji. Iyo, rumah dakik je rumah saji. Tapi solat tu bana yang indah. Jangan menyesal kita. Makanya sering disampaikan dek guru-guru awak, dek ulama-ulama awak, ustaz-ustaz awak, buya-buya awak. Kadang ada lah nyeleneh kaji sumbayang ke sumbayang saya, bantu anda ada yang lain saya mah. Lai dingin 5 waktu sehari semalam solat, kau lai indah ju. Pulai kalau ndak dingin. Maka oleh sebab itu bapak-bapak pengurus masjid, petugas-petugas masjid jangan berhenti. Imbau taruh jamaah tu. Ud'u ila sabil. Tugas awak mengajak. Tugas awak hanya mengajak, dan namu anda urusan awak tu. Para nabi dan rasul tu tugas juga mengajak. Kan ada riwayat itu, naiknya lah kakak pahayah kau. Jangan diduyani kuenya orang kapie tu. Ndak, ambo kana nama manji, ambo kana iya ke puncak bukit tu. Mati dalam kekufuran. Didoakan juga nak Nabi Nuh. Itu bukan anakmu. Itu bilik ketik, bilik kadang. Jadi tugas kita, ulama, mubaligh, ustaz, buya, guru-guru agama, orang gae awak, nenek mama, ustaz, pengurus masjid, ajak umat tu, jangan bosan. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabar. Sabahawa. Jangan ada istilah de labi kesabaran ambo, jangan sampai habis. Mudah-mudahan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, bulan maghfirah ini, Allah siapkan ampunan bagi kita di bulan Syawal ini. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita abai dan tinggal begitu saja. Bagi yang belum, masih ada kesempatan. Mari kita sama-sama puasa Syawal dan ibadah ke masjid bersama-sama, salat jamaah terutama. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik hidup kehidupan kita dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya Nabi salam